Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan sesi pada mata kuliah komunikasi bisnis. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Permintaan pesan-pesan rutin ini biasanya seringkali kita temui yang ada di organisasi, di kantor ya, di kantor atau di sebuah perusahaan yang seringkali dilakukan seperti itu. Seperti apa bahasanya? Mari kita simak. Oke, pesan-pesan rutin. Apa sih itu pesan rutin ya? Pesan rutin merupakan penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin dan juga penting dan sifatnya adalah segera untuk disampaikan. Pesan rutin sangat beragam ya, misalnya pesanan barang, memo, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran, pengaduan, undangan. Nah, kita bisa melihat sendiri beragam-ragam pesan rutin ini sendiri memang merupakan pesan-pesan yang seringkali dibuat di suatu organisasi, perusahaan, kantor ataupun apa. Contohnya kayak pesanan barang. Otomatis ketika kita berbicara masalah perusahaan retail atau apapun itu yang mengurusi masalah perdagangan yang namanya pesanan barang itu udah keseharian seperti itu. Memo juga yang bersifat internal. Rekomendasi bisa juga atasan memberikan rekomendasi kepada bawahannya untuk mengikuti apa. Informasi, meminta informasi ya terkait dengan mungkin produk gitu, terkait dengan aturan dan sebagainya, kredit gitu di balik lagi ke perdagangan tadi, penawaran juga, pengaduan, misalnya sebagai konsumen ingin mengadu terkait dengan barang yang telah dibelinya dan tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan atau tidak sesuai dengan saat promosi juga bisa, atau undangan. Nah, untuk pesan rutin ini umumnya pendek ya, pesannya pendek dan sifatnya sederhana seperti itu. Di mana pesan rutin sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung. Seperti apa pendekatan langsung itu sudah kita bahas pada sesi yang sebelumnya terkait dengan pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Dalam menyusun atau dalam membuat permintaan rutin tentunya memiliki strategi tersendiri akan hal ini. Berapa di antaranya itu? Yang pertama adalah untuk pembukaan, itu menyatakan permintaan atau pesan ya, nyatakan pesannya itu apa. Di mana di dalamnya pada bagian pembukaan sebisa mungkin kita menulis ya gaya bahasanya adalah dengan nada yang sopan dan tidak menuntut dan juga bersifat personal. Nah, kadang memang ini menulis text message atau pesan tertulis ya, itu kita perlu memperhatikan kira-kira bakalan dibacanya itu seperti apa. Kira-kira kalau orang lain membaca itu salah paham nggak nadanya kira-kira gimana. Kan kalau dituliskan tidak ada nadanya. Tapi dengan kita memahami hal tersebut, kita bisa menulis bahasa-bahasa yang sopan sehingga orang yang membaca pun bisa menangkap oh ini nadanya nada ramah nih seperti itu. Kemudian menggunakan pendekatan langsung ya, pendekatan langsung. Ketiga, mengemukakan permintaannya secara spesifik, nyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan atau yang kita inginkan. Kita sebenarnya ingin apa sih gitu. Inginnya seperti ini dan sebagainya. Kemudian pada isi yang jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda. Dimana tadi permintaan sudah disebut, nah ini detail-detailnya gitu, alasannya gitu terkait dengan permintaan tersebut, kenapa ini penting, kenapa permintaan ini penting, dan sebagainya. Kemudian juga menjelaskan setiap potensi manfaat merespon permintaan Anda. Misalnya kita juga sodorkan kalau permintaan kita itu direspon, maka memberikan manfaat bagi pihak yang merespon itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu juga untuk men-trigger orang ya agar cepat merespon. Kemudian yang selanjutnya adalah perincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Apabila permintaannya itu bersifat kompleks ya, nggak cuma satu gitu, nggak cuma sederhana dan ternyata ada banyak yang harus kita harapkan untuk dikabulkan, direspon ya. Itu kita bisa buat dengan daftar rincian, bisa dengan bullet and numbering ya, poin-poin poin-poin atau mungkin poin tersebut bisa dikasih ke lampiran. Cuma kalau tidak terlalu banyak ya di dalam satu surat itu saja supaya lebih clear, lebih jelas
untuk dicernanya bagi penerima pesan. Kemudian di penutup, mintalah dilakukan tindakan yang spesifik. Otomatis di dalam setiap permintaan ya, permintaan rutin misalnya, kita mengharapkan ada tindakan dari penerima pesan itu sendiri gitu. Contohnya kita bisa menginformasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan kita gitu ya. Kita mencantumkan kontak di situ dengan harapan apa? Dengan harapan setelah membaca surat tersebut responnya cepat dengan menghubungi kita. Kemudian mengekspresikan rasa terima kasih ya, terima kasih sebagai penghormatan ya atas responnya, atas akan dilaksanakannya permintaan kita dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyatakan dengan jelas setiap tenggat waktu permintaan kita sendiri. Jadi ketika permintaan kita memang perlu waktu tertentu untuk mengeksekusinya, setidaknya dicantumkan ya, paling lambat atau ditunggu pada tanggal sekian, jam sekian dan sebagainya. Itu untuk memperjelas juga terkait dengan permintaan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Permintaan rutin juga memiliki berbagai macam bentuk, di mana bentuk-bentuk permintaan rutin yang pertama adalah permintaan untuk pihak internal ya. Dalam suatu organisasi, perusahaan atau pemerintahan bahkan itu ada yang di surat-surat atau permintaan rutin yang dipakai di dalam untuk pihak internal. Biasanya permintaan pihak internal ini dikomunikasikan secara lisan, namun bisa juga menggunakan tulisan ya. Yang sering umum ya, permintaan yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Tadi kita sudah lihat berbagai macam contohnya, nanti kita berikan contohnya juga di bawah. Dan yang kedua adalah untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa misalnya kalau kita pesan ya, pesan barang ya, pesan produk kan otomatis kita ke pihak eksternal ya. Mengklaim barang itu kan juga orang lain ya, pihak eksternal. Permohonan kredit gitu atau undangan dan undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, misalnya kita baca iklan gitu ya, terus kita mau pesan barang gitu ya, pesan barang, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan itu dibaca atau dilihat sebagai dasar gitu. Kalau kita mau, oh kita ada iklan nih, kita sama-sama perusahaan ya, dan kita mau pesan barang di perusahaan rekanan kita ya, B2B ya, business to business. Nah, ketika ada itu kita mau minta, oh kita mau pesan produk A, B, C dengan spesifikasi ini berdasarkan iklan pada iklan mana gitu. Kalau ada nomor iklannya dicantumkan atau model iklannya seperti apa, gitu. Jadi memang dicantumkan informasi mengenai di mana, kapan iklan itu dibaca atau dilihat seperti itu untuk mempertegas bahwa pesan rutin kita ini memiliki dasarnya, memiliki dasar bahwa benar-benar ini promosi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut seperti itu. Oke. Nah, kita bahas memo ya yang internal. Memo banyak lah ya dulu zaman SD, SMP, SMA mungkin di pelajaran bahasa Indonesia kita sering kali belajar tentang surat menyurat khususnya memo gitu ya. Di perusahaan, organisasi atau dinas pemerintahan sering ada yang namanya memo. Memo merupakan surat dari seorang pejabat yang ditujukan kepada pejabat lain, biasanya dalam satu instansi atau mungkin ke bawahannya yang isinya singkat tentang pemberitahuan, saran ataupun permintaan ya. Memo berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya ditulis dengan tangan di lembar kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi ya. Sangat singkat, sederhana. Jadi cepat gitu. Misalnya kalau atasan ya, misalnya kayak budekan mau ngirim pesan memo ketika lagi buru-buru ya, apalagi zaman dulu itu belum ada WhatsApp dan sebagainya, ya udah ditulisnya di kertas dan sebagainya pakai kertas kecil, tulis taruh mejanya gitu. Itu juga kayak gitu, model-model seperti itu. Secara garis besar sendiri bagian-bagian yang ada dalam memo, dan ini mungkin memo ini kita bisa terapkan juga ketika sekarang udah ada zamannya teknologi WA ya, kita akan beralih ke situ ya. Format-formatnya kurang lebihnya nanti seperti itu, bahasa-bahasa kerja, bahasa-bahasa profesional di dunia kerja gitu ya. Ada kepala surat yang memuat nama, alamat kantor, misalnya perkataan memo kepada dari hal tanggalnya kemana misalnya kayak gitu. Badan surat yang memuat
pesan yang hendak disampaikan itu kayak gimana, kaki surat yang membuat tanda tangan dan nama terang itu kayak gitu contohnya. Contohnya seperti ini gitu. Kalau memonya mau sedikit resmi ya begini gitu. Misalnya ini PT Puri Kencana gitu. Jalan mana Palembang bla bla bla. Dari siapa direktur kepada manajemen pemasaran tanggal berapa memorandum. Isinya singkat, jelas padat. Tolong siapkan laporan penjualan 3 bulan terakhir untuk bahan rapat tanggal 30 Oktober tahun 2013. Direktur tanda tangan, misalnya namanya Syawal Sab, ya udah tanda tangannya Syawal Sab. Ini dari buku saya pindah ke sini seperti itu. Jadi ada beberapa yang di highlight ya, yang di highlight siapkan laporan penjualan 3 bulan terakhir untuk rapat, kapan rapatnya tanggal 30 Oktober tahun 2013. Nah, itu clear. Kita balik lagi ke atas. Nah, ini jelas ya. Perkataannya apa, kepadanya siapa, dari hal tanggalnya seperti apa. Badan suratnya disampaikan, kaki surat ada tanda tangan nama terang untuk menjelaskan bahwa pesan itu dari kita. Ya mungkin zaman sekarang di dunia digital ini menggunakan sosial media seperti WhatsApp, it's clear, it's totally clear ya. Dengan itu pun sudah bisa menggantikan ya. Tapi pada era-era sebelumnya biasanya digunakan salah satunya adalah memo ini. Dan masih bisa digunakan juga kok ketika memang ini sifatnya bersifat resmi dan perlu penekanan ya, selain dengan pesan di sosial media perlu ada pesan-pesan tertulis. Tapi memang era-era seperti ini semuanya sekarang serba digital. Contohnya saja di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, itu setiap dosen dan karyawan itu memiliki akun, namanya akun SIPO gitu ya. SIPO untuk apa? Untuk surat menyurat. Jadi kita sendiri memang harus dirutinkan untuk melihat akun SIPO itu ketika ada pesan-pesan masuk. Jadi tidak manual atau tidak konvensional lagi, semuanya serba digital. At least formatnya masih bisa kita ikuti seperti itu. Oke, kemudian ketika yang eksternal salah satunya adalah surat pesanan. Kita mulai dari surat pesanan. Surat pesanan merupakan surat yang isinya jelas memesan ya barang atau meminta jasa tertentu gitu. Intinya kita memesan suatu produk dari perusahaan atau dari unit usaha lain. Di mana informasi barang dan jasa yang akan dipesan kita bisa peroleh misalnya melalui surat penawaran. Memang perusahaan lain itu menawarkan ke perusahaan kita, itu juga bisa. Atau kita bisa melihat dari iklan atau melalui petugas pemasaran. Memang dari pihak lain tuh datang menawarkan bla 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 seperti ini, yang kira-kira produknya atau barang dan jasanya itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan kita. Biasanya dalam surat pemesanan itu yang harus apalagi dengan pihak lain ya, ini harus benar-benar jelas, singkat, sopan. Mengenai apa? Mengenai contohnya nama produknya itu apa ya, barangnya itu barang yang kayak gimana sih, apa barangnya itu apa sih, jasanya itu jasa apa sih, terus jenisnya apa nih, jenis barangnya itu apa, tipenya itu kayak gimana, dan kalau bisa ada cirinya barang yang dipesan ya dituliskan di situ. Setelah itu jumlahnya atau banyaknya pesanan itu berapa gitu. Jangan sampai kita menuliskan kita ingin memesan barang A, udah barang A aja tapi nggak tahu pesanannya berapa banyak. Itu harus perlu dicantumkan kan gitu. Namanya juga perdagangan ya, itu perlu clear. Kemudian cara pembayarannya. Cara pembayarannya kita menghendaki yang seperti apa? Apa yang kita kehendaki ada dalam penawaran enggak gitu. Kita mau cash atau mau kredit gitu. Itu kadang-kadang ada ya seperti itu. Kemudian juga cara pengiriman atau cara penyerahan barangnya itu kayak gimana. Mungkin kita mau request pengirimannya lewat ini, atau mungkin perusahaan yang rekanan kita memberikan opsi berbagai macam ekspedisi gitu, dan kita memilih gitu cara pengirimannya seperti ini. Mau mau pakai ekspedisi A, B, C atau D. Dan waktu pengiriman yang diinginkan, karena biasanya di perusahaan itu punya standarnya masing-masing. Mungkin barang yang dipesan itu ingin cepat-cepat diolah menjadi sebuah barang yang lain, sehingga memang waktunya harus cepat. Nah, di situ itu dicantumkan. Benar-benar sedetail itu. Singkat tapi jelas dan detail akan beberapa poin yang ada di sini. Itu terkait dengan surat pesanan. Karena kalau tidak detail itu nanti bisa salah ya, karena hubungan antara satu instansi dengan instansi yang lain. Contoh di sini, toko, sumber rezeki ya, alamat dan sebagainya, nomor surat seperti itu, hal tentang apa, pesanan. Yang terhormat Direktur bla 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 bla, Malang 12 Oktober.
Sehubungan dengan surat penawaran saudara, nah ini misalnya perusahaan di sini contoh kasusnya adalah perusahaan perusahaan mana PT Makar Elektrik menawarkan barang kepada toko Sumber Rezeki dengan nomor surat ini tanggal sekian. Nah, maka dari itu ditulis sehubungan dengan surat penawaran nomor 25 garing PB garing X10 ya, garing 2009 pada tanggal 10 Oktober 2013 kami bermaksud memesan beberapa barang elektronik sebagai berikut. Contohnya pertama adalah mesin cuci. Mesin cuci yang apa nih? Mesin cuci yang 7 kilo, warnanya putih, ada berapa? 10 unit gitu. Kemudian nomor 2, televisi 20 inch, 9 unit, warna silver. Kemudian yang ketiga, sanyo 1 unit. Mungkin kalau nggak ada apa namanya, nggak ada spesifik warnanya, mungkin default ya, default yang ada di situ. Sedangkan cara pembayaran, cara pengiriman, potongan harga serta garansi sesuai dengan penawaran saudara, berarti diserahkan sesuai dengan penawaran yang ada gitu. Kecuali memang nggak ditawarkan apa-apa, bisa request misalnya kayak gitu, atau misalnya udah ditawarkan tapi kepingin penawaran yang lain, potongan harga yang lain, atau cara pengiriman yang lain, bisa ditulis di situ. Ini untuk menghemat saja bahwa sudah ditawarkan pada surat penawaran yang nomornya tadi tertera di atas. Ditutup, kami berharap akhir pesanan tersebut dapat diterima paling lambat tanggal 27 Oktober tadi di waktunya. Dengan demikian kami tunggu kabar dari saudara secepatnya, hormat kami Edi Marpau misalnya namanya kayak gitu. Seperti itu. Ini terkait dengan surat pemesanan ya, pemesanan dari respon dari surat penawaran yang diberikan. Ada lagi selain surat pemesanan atau permintaan, itu ada surat keluhan. Keluhan itu biasanya kita ketika beli barang ya, kita beli barang itu kita nggak puas gitu, akhirnya kita mau mengeluh kepada yang si penjualnya. Nah, surat keluhan atau klaim ini merupakan surat pernyataan ketidakpuasan. Kita nggak puas yang dikirimkan pembeli kepada penjual barang atau penyedia jasa atas barang atau layanannya. Misalnya kalau elektronik biasanya mungkin fiturnya ada yang kurang, atau mesinnya nggak jalan, nggak nyala, atau baterainya apa dan sebagainya. Nah, itu kita mencoba untuk mengklaim hal tersebut. Ketidakpuasan ini dapat berkaitan dengan misalnya pengembalian barang atau permintaan uang kembali ya. Kita kepengen ini barangnya baliknya baik gitu ya, kembaliin aja, atau dan juga misalnya kita kepingin uangnya balik kayak gitu, atau juga bisa mengganti produk rusak ya, barangnya rusak pengen diganti produk yang lebih proper gitu. Ada kalau misalnya dalam masa garansi ada perbaikannya, ada gantinya dan sebagainya, atau justru malah di cancel, dan masih banyak lagi ya. Kalau pelanggan, kita sebagai pelanggan kan pernah membeli mungkin sesuatu barang ya, tapi kita nggak puas dengan hal tersebut, atau jasa, bahkan jasa juga. Nah, kita minta hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Dan biasanya dalam surat pengaduan kita juga harus bisa menjelaskan, karena ini tertulis, ingat ya, tertulis dan sifatnya akan lebih resmi ketika daripada kita datang secara lisan mungkin ya. Kita harus menjelaskan problem yang ada dan berikan alasan detailnya. Kalau lisan kita mungkin bisa, tapi ini benar-benar ketika tertulis harus sistematis menyebutnya, menjelaskan problemnya apa, detailnya kayak gimana, dan berikan bukti atau informasi yang mendukung kalau benar-benar problem yang kita alami itu benar-benar ada real gitu. Dan juga jangan lupa untuk meminta tindakan penyesuaian atau penyelesaian klaim yang diinginkan. Kalau kita misalnya mau minta klaim ya, kita mintanya mau seperti apa gitu. Mau dikembalikan, mau diganti, atau mau diperbaiki dalam masa garansi atau sebagainya kayak gitu. Itu terkait dengan surat keluhan. Nah, oke, mengabulkan klaim dan permintaan untuk penyesuaian pun bisa dilihat dari setidaknya 3 hal ya. Misalnya kita sebagai perusahaan, ketika perusahaan yang salah, kita dari pihak perusahaan yang salah, kita harus memperhatikan kebijakan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum merespon. Kita harus tahu nih, kita salah nih, tapi kita lihat dulu nih kebijakan perusahaan ketika ada hal yang seperti ini tuh kayak gimana. Apakah hal ini masih dalam masa garansi
oh kalau dalam masa garansi ya itu seperti ini, kalau di luar masa garansi itu kita harus seperti apa, itu kita ngeliat dulu kebijakan perusahaan. Kita jangan gerusa-gerusu, apalagi kita secara individu. Kita harus benar-benar mengacu pada peraturan perusahaan sebelum kita merespon gitu. Makanya kadangkala ada ketika di suatu perusahaan atau layanan itu ditanya, pasti jawabnya adalah, oh nanti ya saya tanya atasannya saya dulu, oh nanti ya mungkin kita rapatkan dulu dengan pimpinan dan sebagainya. Itu salah satu hal gitu ya, salah satu langkah untuk paling tidak biar ini clear dulu kebijakan, mencari kebijakan perusahaan dalam kasus ini tuh kayak gimana, baru merespon gitu, jangan asal ngerespon. Kemudian kita harus tetap bersimpati pada ketidaknyamanan pelanggan gitu ya. Kita harus menunjukkan rasa simpati kita kepada pelanggan gitu. Misalnya kalau CS-CS itu pinter ya, baik itu secara ekspresi, secara kata-kata dan sebagainya itu biasanya pinter PDKT dengan customer gitu ya. Misalnya, oh iya baik, oh kenapa ini barangnya nggak bisa ya karena ini, wah barangnya dipegang-pegang dan sebagainya, dilihat benar-benar rusak apa enggak. Nah itu bersimpati gitu, biar pelanggan itu merasa memang dia dianggap ketika dia melakukan klaim. Kemudian menjelaskan bagaimana Anda telah atau akan menangani klaim. Nah, nanti dijelaskan aturan kebijakan perusahaan itu apabila ada barang yang seperti ini itu nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu dijelaskan kepada pelanggan seperti itu. Dan juga ambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan. Meskipun dalam kondisi yang tidak atau kurang baik ya karena ada barang yang rusak misalnya, tapi dari perusahaan kepada pelanggan itu harus tetap mengambil langkah-langkah untuk biar hubungannya enak gitu, biar hubungannya tetap enak, biar pelanggan ini setelah kasus ini tidak pergi gitu, biar pelanggan ini di luar sana nanti ngomong sama orang-orang bahwa ketika ada kerusakan benar-benar dilayani dengan baik dan sebagainya, sehingga ini mencitrakan ya, mencitrakan dari perusahaan kepada pelanggan itu dengan baik seperti itu. Oke, itu posisinya adalah ketika perusahaan yang salah. Nah, kalau ketika pelanggan yang salah, nah yang pertama adalah membandingkan antara biaya memenuhi dan menolak permintaan itu kayak gimana gitu. Apabila memilih memenuhi permintaan, bukalah surat dengan berita yang baik. Misalnya, kalau biayanya itu gede banget gitu ya, besar banget gitu dan benar-benar memakan kos perusahaan yang seharusnya sudah di pos-poskan, ya sebisa mungkin menolak gitu, menolak dengan bahasa yang baik juga gitu. Tapi kalau misalnya ditimbang-timbang ya, walaupun ini pelanggan yang salah loh, kalau ditimbang-timbang biayanya masuk ya kita pilih untuk memenuhi permintaan dan memberikan surat dengan berita yang baik, tentu dengan isi pesan yang mengajak pelanggan untuk menghindari hal serupa di masa yang akan datang. Sebisa mungkin apabila ada kerusakan ini, semoga dada kayak gitu. Itu contohnya ketika pelanggan yang salah. Bahkan ketika pelanggan yang salah pun kita, apalagi kalau perusahaan baru ya, baru membangun citra, baru membangun bergaining ya, perlu melakukan hal tersebut gitu. Nomor tiga, ketika pihak ketiga yang salah, otomatis kita sebagai perusahaan harus mengevaluasi situasi dan meninjau ulang kebijakan perusahaan, apalagi yang berhubungan dengan pihak ketiga. Dan yang paling penting adalah hindari menyalahkan pihak lain dan fokus pada pencarian solusi. Kebanyakan orang pasti fokusnya pada masalah. Oh ini gimana, gimana. Tanpa fokus pada pencarian solusi. Seharusnya fokusnya pada pencarian solusi dulu. Baru nanti ada evaluasi-evaluasi terkait hal tersebut. Atau dilakukan secara bersamaan. Oke. Selain pesan-pesan rutin ada juga yang namanya pesan positif gitu ya. Apa sih pesan positif gitu? Pesan positif merupakan pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain. Jadi ya namanya positif ya. Pasti kesannya memberikan image yang menyenangkan. Yaitu contohnya apa? Contohnya adalah good news ya dan goodwill. Bedanya apa? Oke, kita akan bahas di sini. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif menggunakan biasanya dengan pendekatan langsung, deduktif. Apalagi pesan positif ya, kita jelas tahu respon dari penerima pesan itu akan seperti apa ya. Mana ada yang dikasih pesan positif sedih kan, nggak, kebanyakan mereka senang dengan hal tersebut. Oleh karenanya pendekatannya bisa dengan pendekatan yang langsung. Contohnya untuk good news ya, good news. Oke. Oke, di good news sendiri
merupakan surat yang menginformasikan ya, pesan good news, surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Ini good news. Misalnya good news tentang pekerjaan terkait dengan finansial, misalnya adanya kenaikan gaji ya. Mana ada sih karyawan yang dikasih info kenaikan gaji terus dia sedih, kan enggak gitu. Bonus lembur kerja, insentif, tunjangan hari raya, ada asuransi jiwa dan kesehatan. Adapun yang tidak berkaitan dengan finansial, misalnya promosi jabatan, diberi tanda penghargaan, fasilitas kendaraan dan perumahan. Atau itu tadi internal perusahaan ya. Kalau untuk luar eksternal misalnya untuk pelanggan misalnya, good news tentang produk nih, produk bisa diberikan diskon, penawaran buy 3 get 1 free misalnya. Membeli produk dalam jumlah tertentu akan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi misalnya. Atau kalau membeli produk minimal sekian ratus ribu bakalan dapat kupon. Nanti kuponnya diundi dapat hadiah. Nah, kalau ditemukan produk rusak, uang kembali atau juga bisa layanan garansi dan masih banyak lagi. Ini good news ya, baik itu di pekerjaan maupun terkait dengan produk yang kita tawarkan kepada eksternal seperti itu. Nah, dalam menyampaikan pesan positif ya, yang namanya deduktif ya, nanti bisa mungkin yang pertama adalah menyampaikan pesan positif dengan nada yang bersahabat. Nah, contohnya, selamat bergabung di PT Abadi ini misalnya penerimaan kerja ya. Sejumlah kandidat telah diwawancara, tetapi latar belakang pendidikan dan pengalaman membuat Anda menjadi yang terbaik untuk mendapatkan posisi sebagai sales manager. Nah, itu kan pembukaan yang bersahabat ya. Ini dipuji-puji nih di depan gitu ya. Ini udah enak nih, hawa-hawanya enak nih ya. Baru setelah itu kan udah tahu ya, membuat Anda menjadi yang terbaik mendapatkan posisi sales manager, berarti diterima kan. Nah, baru menjelaskan detail yang diperlukan itu apa. Sebagaimana telah kita diskusikan, gaji Anda sebesar 4 juta per bulan. Kami ingin Anda mulai bekerja pada hari kapan nih? Senin, 4 November 2013. Silahkan datang ke kantor pukul 9 pagi. Saya akan memberikan orientasi mendalam tentang PT Abadi dan membicarakan berbagai tunjangan perusahaan yang tersedia bagi Anda. Setelah makan siang, Natasha akan membawa Anda ke bagian pemasaran dan membantu Anda mengetahui tugas dan tanggung jawab Anda sebagai sales manager. Saya menunggu untuk bertemu dengan Anda tanggal 4 November 2013. Ini detail-detailnya itu seperti ini. Dan di depan pembukanya bagus, detailnya juga oke, jelas, clear apa yang dibutuhkan. Jumlah salary, waktu kapan ke kantor, jamnya, kalau ada keterangan yang lain, misalnya setelah makan siang itu seperti apa, dan begitu. Itu terkait dengan good news. Adapun goodwill, apa bedanya good news dengan goodwill atau goodwill dengan good news? Goodwill sendiri merupakan pesan dengan niat baik ya, goodwill, niatan baik yang menekankan pada upaya untuk menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis secara langsung ya, punya tujuan bisnis gitu ya, tapi nggak secara langsung. Contohnya ucapan selamat ya, congratulations, ini biasanya diberikan atas keberhasilan perusahaan atau individu gitu ya. Biasanya kan ada dipakai karangan bunga juga bisa gitu ya, gitu, selamat dan sebagainya, congratulations, ini ada hadiah dan sebagainya, bla 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 bla, itu juga bisa, masih ada kaitannya sama bisnis tapi nggak secara langsung, ini personal atau kekeluargaan dengan relasi, yang itu juga nanti ada kaitannya dengan bisnis. Yang kedua, penghargaan ini diberikan karena kemampuan perusahaan atau individu mencapai prestasi tertentu, prestasi kerja tertentu. Ketiga, juga ada ucapan duka cita ya, ketika bisa diberikan secara lisan maupun tertulis. Ini menunjukkan perhatian atau rasa simpati perusahaan terhadap individu atau organisasi yang mengalami musibah. Oleh karenanya banyak kan kalau ada pembukaan apa, ada pembukaan pembukaan toko atau ada yang meninggal, itu biasanya ada banyak karangan-karangan bunga dari perusahaan-perusahaan atau dari instansi-instansi. Nah, ini masuknya kategori ke goodwill. Ini untuk apa? Untuk menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasinya. Walaupun nggak punya tujuan bisnis secara langsung, tapi ada sedikit-sedikit lah kaitannya kayak gitu. Ya, apalagi secara individu itu kan pasti akan diterima dengan lebih mendalam seperti itu. Yang keempat, ucapan terima kasih ya, diberikan sebagai ungkapan rasa karena telah dibantu atau diuntungkan oleh seseorang atau lembaga gitu. Oke, sama ya, goodwill adalah perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Contohnya gini,
Ucapan selamat, dengan ini pimpinan dan karyawan PT Mitra Perkasa mengucapkan selamat dan sukses atas dibukanya kantor cabang. Ini biasanya kalau di Purwokerto atau dimanapun ada itu, kalau ada rumah makan baru, usaha baru, itu banyak sekali yang memberikan ucapan-ucapan selamat kayak gitu. Kemudian dengan dibukanya cabang yang baru tersebut, kami mengharapkan hubungan perbankan antara kami dengan Bank Mandiri bertambah erat dan lancar dan sebagainya. Oke. Nah, untuk pesan positif sendiri ada berbagai macam strategi ya. Strategi pesan-pesan positif. Yang pasti adalah pendekatannya langsung atau direct approach, sering disebut dengan istilah pendekatan deduktif, di mana ide pokok muncul paling awal atau kesimpulan, kemudian nanti diikuti dengan alasan atau bukti-bukti pendukungnya. Misalnya, kalau dalam menyusun surat undangan, surat pesanan atau order barang atau jasa dan reservasi, itu kita sampaikan dulu, nanti baru ada ide pokok. Toh, ketika pesanan positif itu diterimanya udah pasti baik kok gitu. Kemudian surat pesanan paling tidak sudah memenuhi 3 komponen penting dalam pendekatan langsung. Itu ada ide pokok, penjelasan rinci, penutup. Hal ini menunjukkan bahwa pembaca pada umumnya hanya tertarik yang Anda perlu katakan atau sasaran Anda, karena dari hal tersebut dapat menimbulkan kesan baik atau positif. Langsung aja to the point, it's okay, nggak ada masalah. Langkah-langkah menyusun pesan positif ya. Syarat pertama, mulailah dengan gagasan utama. Maksudnya apa? Mencoba membuat pembukaan secara jelas dan ringkas, nada yang tulus, semangat dan berorientasi pada penerima. Juga hindari pernyataan yang basi dan jelas. Pernyataan yang basi dan jelas seperti saya senang untuk atau kami telah menerima. Itu kalau bisa ya langsung aja nggak apa-apa. Secara jelas clear maunya apa. Kemudian sediakan perincian dan penjelasan yang perlu. Apabila pesan rutin harus menyampaikan informasi yang agak mengecewakan, misalnya satukan informasi negatif ke dalam konteks yang positif. Misalnya toko baju sweater sudah tidak menjual lagi produk bermerek Nice Girl, akan tetapi diganti dengan merek Hello dengan kualitas yang tidak kalah dengan merek terdahulu yang menyediakan ukuran warna yang lebih bervariasi dengan model yang up to date. Nah, ini contohnya kayak gitu. Kalau ada pesan negatif atau informasi negatif, itu kalau bisa di blend dengan konteks yang positif. Ini contohnya di ini, mereknya udah nggak ada nih si merek Hello gitu. Sorry, merek Nice Girl udah nggak ada, tapi ada gantinya loh. Hello, kualitasnya juga nggak kalah, up to date juga dan sebagainya. Kemudian akhiri dengan penutupan yang tulus. Pesan akan dikatakan sukses bila penerima merasa bahwa audiens Anda memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan atau menerima pesan yang disampaikan. Itu terkait dengan pesan-pesan rutin dan positif. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.